juga kita harus bikin live cooking. Live cooking. Karena kan customer jauh-jauh dari apalagi luar kota harusnya mendapatkan yang wow faktornya. Nih, apa nih di kotaku nggak ada nih. Food court itu minumnya dikuasai oleh pengelola. Padahal sehingga akhirnya marginnya jadi tipis banget. Jadi waktu itu saya ngerasain kayak kerja bakti aja gitu, Mbak. Sama ini Pak Rangga, catatan saya adalah pemilihan menu. Jadi bagaimana cara kita mengatur stok pada saat saya bilangnya kalau high season kemarin tabungan saya belajarnya ada tiga kasta ini untuk pengaturan keuangan. Sekarang saya lagi ada di Pasar Apung di daerah Malang ya, tepatnya di Museum Angkut ya, di Museum Angkut di Kota Batu. Nah, di dalam sini banyak banget tempat makan yang seru-seru. Nah, hari ini kita akan bahas kiat-kiat bagaimana cara buka bisnis kuliner di area food court. Gimana caranya supaya penjualannya bisa lebih maksimal. Yuk, ikutin saya ke dalam sambil nyoba makanan. Nah, ini dia Mbak Eni. Assalamualaikum. Wah, lagi bakar-bakar apa ini? Heboh banget ini. Ih, bakar udang, Pak. Wah. Udang apa ini? Dia Udang pakai apa? Panami. Oh, udang Panami. Ya, nanti dia pakai topping mie bakar. Oh, udang sama mie bakar ya? Ya, nanti ada sesi mozzarella juga. Ada mozzarellanya juga. Gimana Mbak Eni ngomong-ngomong kabarnya sehat? Wah. Sekarang mainnya di food court. Terdamar di sini. Terdamar. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal food court. Udah lama kita nggak ngobrol. Boleh, lama sekali. Saya pengen lihat ini dulu nih kayaknya seru nih. Nah, akhirnya bisa ketemu sama Mbak Eni nih. Nih, teman-teman, Mbak Eni ini sebelumnya bisnisnya bakso Garuda. Nah, sekarang lagi mencoba mengembangkan di food court. Nah, ini food courtnya ini di Museum Angkut ya, Museum Angkut Kota Batu. Ini rame banget teman-teman, rame banget gitu ya. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Eni. Ya. Ini gimana ceritanya bisa terjun di food court sambil minta kiat-kiat nih buat teman-teman. Gimana cara berbisnis di food court supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Gimana Mbak Eni? Saya sambil... Boleh. Aduh, ini tadi mie bakarnya ini banget ya, itu mancing banget. Karena dia live cooking, jadi orang pasti noleh. Yakin pasti noleh. Iya. Oh, ini apa nih? Itu sampai apinya keluar-keluar gitu ya. Asap-asapnya. Gimana Mbak ini bisa terjerumus di food court? Selalu the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi outlet saya yang di Bandulan itu trafficnya sudah mulai turun. Saya isi dengan event-event di konser. Pokoknya event-event besar baik di dalam kota Malang maupun di luar kota Malang. Ketemulah akhirnya networking. Akhirnya saya ada tempat di sana di Pasar Apung Museum Angkut kosong. Sambil makan ya Mbak? Ya monggo. Ayo kita coba lihat. Saya karena selama ini hanya berkutat di Malang aja, jarang lah ke Batu kalau nggak rekreasi. Terus datang ke sini langsung saya oke Mbak.
dalam 2 minggu kita sudah langsung ready jualan. 2 minggu? 2 minggu. Persiapannya apa aja 2 minggu itu? Bikin meja, pokoknya interior sama eksterior itu kita garap. Lalu karena di sini itu katanya, kata manajerial dulu, Bali ini mati. Jadi dibandingkan dengan 5 negara yang lain, Bali ini mati. Sudah berapa kali orang itu pindah-pindah mati. Kita berpikir keras gimana caranya Bali ini hidup. Nah, dari situlah terinspirasi. Bali itu areanya ya? Area Bali. Jadi ada area Karena Bali, di sini area ada Indonesia. Indonesia, Jepang, Korea, Thailand, Arab. Ada berapa negara? 5 negara 5 dan negara. Indonesianya ada Indonesia sama Bali. Nah, Bali ini wilayah mati. Jadi beberapa kali itu nggak ada yang sewa jangka panjang. Dari situlah kita tercetus, oh ya kita bikin atraksi seperti yang pada saat di event. Kalau event kan main bakso bakar seperti yang ini, jadi panjang, kelihatan menarik. Ini bakso bakarnya, jadi kelihatan panjang. Jadi panjang, menarik. Ya. Bikin Sekalian saya cobain. experience customer-nya sendiri. Jadi dari situlah akhirnya kita hidup sejauh belum ada 1 tahun ini. Testimoni dari manajemen sih, ya sekarang justru Bali ini lebih hidup ketimbang yang lain. Itu sih awal mulanya. Jadi Bali ini ada di belakang kita nih, tuh, Jimbaran. Area Bali. Nah, jadi gini Mbak ini kan kalau di konten kita ini kita selalu bicara peluang, tantangan. Nah, peluang apa yang Mbak Eni lihat di area food court kayak gini? Kebetulan Batu baik dari domestik maupun luar negeri datangnya kalau ke Jawa Timur ya pasti Batu. Dan saya melihat wah potensi besar ini. Kalau kemarin kan kalau di outlet yang terpisah kita bagaimana caranya mendatangkan traffic ke outlet kita. Nah ini sudah spot banget. Oh ini Sudah. trafficnya udah ada ya? Udah Iya, banyak. trafficnya sudah pasti. Oh museum angkut mepet sama Jatim Park Group. Oh ya sudah, ya aman lah. Peluangnya ya selain produk kita yang amat sangat bisa dikenal secara internal maupun eksternal, nggak hanya wilayah Batu saja, tapi juga untuk pengembangan bisnis bagus banget. Bagus banget ya. Jadi pertama kesini langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan ini juga apa ya, kayak semacam momentum ya, karena Iya. mungkin nggak semua orang juga bisa dapet ya. Betul. Udah kalau nggak punya networking ya. Nah, betul. Dan akhirnya ini bisa dimanfaatkan peluang ini. Ini sehari kira-kira ada berapa ribu orang yang datang ke sini? Sepi-sepinya kalau menurut data dari Museum Angkut sih sekitar antara 2.000 ke 3.000-an. 2.000 orang. Kalau itu lebaran kemarin menyentuh di angka 15. Di angka 15.000. Benar-benar ini jalan itu sempit. Oh, Jadi nggak bisa berdesakan. jalan. Malah mereka nggak bisa foto-foto itu sulit banget. Oh. Iya, benar-benar penuh ini yang saya ngalamin. Lebaran pertama ya lebaran tahun ini 2024 kemarin April. Nah kalau secara sales Mbak, ini komposisinya gimana? Misalnya kan ini ada hari weekday, hari biasa, ada weekend, Ya, terus betul. ada pas peak High season. Iya. High season itu pas lebaran sama liburan mungkin ya? Liburan yang gandeng-gandeng Tahun misalnya baru. di weekend kayak kemarin, Maulid Nabi, itu padat banget. Nah itu komposisi pendapatannya gimana Mbak? Kalau Jadi kalau di wisata ini yang saya pelajari di Agustus sama September itu lagi low seasonnya. Sekarang low ini season. masih ngalami low juga di Agustus sama September. Baru berikutnya nanti mendekati November ke Desember, wah itu puncaknya sampai dengan Januari. Januari nanti ketabrak sama puasa, Lebaran, nah itu rangkaian. Terus nanti ketemu lagi liburan anak sekolah. Itu di luar jadwal dari kalau di sekolah kan ada yang apa itu studi tour kayak gitu. Nah itu belum banget. Biasanya kalau studi tour itu biasanya di hari biasa, justru nggak di weekend. hari-hari biasa. Kalau di weekend itu baru keluarga. Tapi pas low itu tetap nutup operasional. Alhamdulillah nutup. Alhamdulillah. Iya, ya. iya. Nah, Apalagi ada tanggal merahnya. Kalau dulu kan tanggal merah belum sangat berarti, tapi sekarang mesti lihat bulan depan tanggal merahnya di mana. Lihat high seasonnya. Nah ini kalau food court kayak gini gitu ya, kadang nggak bisa maksudnya kita juga nggak bisa sembarangan gitu, Nah. gitu ya.
yang menurut Mbak Eni nih, apa yang harus diperhatikan kalau kita mau mulai usaha kuliner di food court? Sejauh saya di sini, sepengalaman saya, di masing-masing wilayah ini masing-masing tenan itu nggak boleh jualan yang sama. Jadi ada zonasinya ya? Ya, ada. Jadi zonasi, ada pengaturan ada yang jelas. Snack, ada yang makanan berat. Lalu juga kalau kita cuma nampilin menu, intinya yang nggak bergerak. Mungkin sebenarnya saya masih ada kekurangan untuk video produk, review produk TV. Oh. Ya, itu rencananya masih dipasang belakang, tapi belum sempat terpasang. Terus juga kita harus bikin live cooking. Karena kan customer jauh-jauh dari apalagi luar kota harusnya mendapatkan yang wow faktornya. Nih, apa nih di kotaku nggak ada nih. Lalu juga customer experience mungkin dari size-nya yang gede. Kayak gini misalnya, kayak baksonya lalu juga gede, main api-api kayak tadi waktu ini yang tadi Ya, dibakar-bakar. jadi pasti noleh. Wah, Ya. iya. Kalau yang standar-standar aja saya rasa sih sulit untuk ngejar. Ya. Apalagi biaya operasional kalau di tempat wisata kita kenal sewanya ya lumayan lah ya. Ya. Biar untuk nutup itu semua ya kita harus tampil beda. Nah, sebenarnya di area wisata ini strateginya harus agak beda mungkin ya, karena kita kan setahun itu ada beberapa kali high season. Nah, jadi kita harus bikin proyeksi keuangan itu selama setahun. 1 tahun. Kalau bulanan biar bulanannya ini bisa nutup dan Iya, maksimal. betul. Tapi ya ternyata walaupun low season tetap nutup ya bagus. Masih ketutup. Pokoknya ada Sabtu Minggu, jangan dihilangin Sabtu Minggu dari kalender. Berarti yang high seasonnya itu bonusnya Mbak Iya. Eni ya. Iya. Gitu. Karena saya gini juga Mbak Eni, saya punya pengalaman ya. Saya bisnis saya waktu itu ada sekitar 20 titik di food court saya tutup. Kenapa? Karena yang pertama modalnya waktu itu kan kita pikir di food court itu modalnya kecil, cuma bawa kompor aja nanti bagi hasil sama pengelola. Terus udah gitu ya inilah gampang lah gitu ya. Tapi ternyata di lapangan gitu ya perang harga gitu ya. Udah gitu tampilan. Kita sistemnya kan bagi hasil Mbak sama pengelola. Bagi hasil sama pengelola. Nah, kalau kita itu 20%. Nah, kalau kita up atau markup harganya jadi nggak kompetitif. Customer jadi nggak mau gitu ya. Nah, terus ditambah lagi nggak boleh jual minum. Dulu saya kan belum ngerti. Jadi minuman itu ya ternyata memang penyumbang margin terbesar di bisnis kuliner. Nah, di Mbak ini boleh jual minuman? Boleh, bebas. Asalkan nggak ada yang sama. Mungkin tapi minuman air mineral gitu boleh ya? Boleh, tapi harus dengan brand tertentu, dengan ketentuan manajemen dan belanjanya kalau di sini harus di Jatim Park. Kayak jadi sini mungkin di Thailand ada. Tapi saya bikinnya yang beda. Jadi kalau di sana mungkin ya minuman ini dari SN dari ekstrak. Kalau di Thailand saya tahu ada Yakultnya. Saya bikin, ini dari buah asli Bu. Ya jadi kita harus ada tampil bedanya apa dan itu kita tonjolkan. Secara visual di menu-menu juga harus kita tambahkan. Ya. Ini juga harus diperhatikan apakah sistemnya bagi hasil atau sewa. Nah, kalau ini disewa ya. Sewa. Ini sewa. Terus udah gitu boleh jual minum apa enggak? Karena biasanya food court itu minumnya dikuasai oleh pengelola. Padahal sehingga akhirnya marginnya jadi tipis banget. Jadi waktu itu saya ngerasain kayak kerja bakti aja gitu Mbak. Sama ini Pak Rangga, catatan saya adalah pemilihan menu. Nah, dulu saya memang bakso Garuda. Di mana-mana saya harus bakso. Ya. Gak heran kemarin ya. Ini nggak ada daging-dagingnya, timbul lah bakso cuanki, bakso aci. Saya sebenarnya karena saya masih bakso belum bisa move on, bakso aci bakar. Lalu juga di situ ada seafood party yang mana HPP-nya saya antisipasi pada saat low season HPP-nya itu bisa nutup. Yang tipis saja. Jadi pemilihan produk penting juga sih. Pemilihan produk sama stok produk. Nah, betul. Jadi bagaimana cara kita mengatur stok pada saat saya bilangnya kalau high season kemarin
tabungan. Saya belajarnya ada tiga kasta ini untuk pengaturan keuangan. Tabungan ini yang satu ini cadangan yang paling belakang nanti dikeluarkan. Yang ini kedua ini berarti dari pemasukan. Dari pemasukan dibagi 3 kantong. Yang ini untuk operasional harian, tapi ini harus nyisa nih. Yang kedua ini hanya kalau urgent. Ini kalau urgent banget. Nah, pada saat high season saya mesti mengisi 2 kantong ini gendut. Pada saat low season kayak gini, saya mesti R&D produk. Makanya ini kemarin launching di Agustus. Saatnya kan nggak rame. Saya apa yang bisa dimanfaatkan itu. Nah, pada saat low season juga 2 tabungan ini saya ngurangi. Jadi nggak lagi minus, nggak akan jadi minus. Karena jadi memang ada cadangan kasnya. Pada saat gendut kalau kita bisa, wah aku mau beli motor, mau beli apa, bisa. Tapi jangan dulu, ini nanti buat cadangan modal untuk bahan aja. Mendingan bahan-bahan yang sekiranya. Jadi mendingan nabung buat supaya omsetnya lebih besar nanti. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi diatur tuh masukannya. Kebetulan karena ya dari accounting. Ini accounting juga nih, Mbak Eni juga pernah jadi konsultan pajak juga ya saya dengar dulu ya. Betul. Oke, nah Mbak Eni, karena gini, banyak yang nggak mempersiapkan untuk rame justru kadang seperti ini. Karena tempat-tempat seperti ini kan misalnya pada saat lagi peak season orang membludak. Hektik. Pada saat misalnya datang, pada habis. Nah harus nunggu dikirim lagi ya. Itu mungkin momentumnya cuma 1 jam. Nah betul. 1 jam bisa satu momen kehilangan 1 jam kehilangan 3 omset, jutaan. bisa 3 juta, 5 juta. Iya betul. Nah itu harus diatur juga karena kebetulan tetap aja bawa accounting kemana-mana, kartu stok. Kalau ini hari high season, bagaimana pengaturan pengiriman stoknya. Kalau kayak gini kan jam operasional di jam 12, maka sebelum jam operasional kita full stok di sini. Kalaupun nggak bisa, biasanya kemarin kalau pas lebaran ada mobil di luar di parkiran itu standby bahan. Yang beku-beku saya pakai cooler box. Oh gitu? Iya. Karena nggak muat tempatnya di sini ya? Ya betul, karena kan waktu itu dapurnya masih 1. Kan nggak muat, nggak gede kan lah. Iya. Jadi mobil siap bahan. Ada apa-apa kayak gini. Karena kalau kita mau menerjang kemacetan dari Malang ke Batu nggak mungkin. Waktu. Pokoknya setiap menit tuh berarti gitu ya? Karena jadi omset ya kalau pas lagi high season ya. Dengan atraksi yang begitu Jadi kalau saya melihatnya sih di food court yang sekarang ini, tiap kita bakar ada api-api, orang itu lihat, pengen, akhirnya kayak jadi magnet. Berikutnya nggak akan putus. Kayaknya sih gitu. Ya. Ini saya juga lihat Mbak ini juga pinter ngelihat posisi. Ya, jadi posisi tempatnya Mbak ini ada persis di depan pintu masuk. Jadi kalau di retail itu disebutnya sweet spot ya. Nah, sweet spot. Orang begitu masuk langsung kelihatan, ditambah lagi ada atraksi api-api gitu ya. Jadi bikin penasaran gitu ya, penasaran orang untuk nyoba. Tapi tentunya pasti juga kecepatan ya Mbak ya, karena semakin cepat penyajian, orang ganti customer lagi. Mereka kan apalagi kalau ke Museum Angkut kan timing, ditunggu rombongan, saya keburu ke sana kemari, maka penyajian itu benar-benar harus diperhatikan. Maka pemilihan produk ini ada hubungannya juga. Kalau dulu kan bakso saya masih dialis dulu. Kalau yang sekarang ini tinggal tuang air panas, sudah ada bubuknya, sudah disajikan sudah. Jadi ini baksonya yang praktis cepat. Ya. Baksonya praktis, tinggal tambah air panas jadi. Gitu ya. Karena orang butuh cepat ya. Lalu juga memandang ini, cepat orang ganti, cepat pergi, cepat datang lagi. Jadi pas moving lah istilahnya. Turnover pengunjungnya cepat. Mereka harus segera pindah. Kalau dulu saya idealis mau pakai yang ini bancaan. Terus saya pikir-pikir nggak ganti-ganti dong, orangnya ngobrol di situ lama, nggak ganti-ganti, nggak usah. Akhirnya pakai kemasan yang sekali buang biar mereka makannya cari tempat. Nah ini juga harus tadinya pakai piring, tadinya mau bancaan gitu idealis, ya. Jadi kayak supaya unik gitu ya. Tapi ternyata malah bikin pengunjung berlama-lama. Jadi akhirnya diganti pakai
kemasan sekali buang. Sekali Jadi buang. customer begitu dapat dia bisa duduk di mana aja. Nah, ini juga Iya. tips penting nih teman-teman. Jadi jangan pakai piring ya. Ya, jangan. Jangan pakai Jangan. piring. Jadi Sudah gini aja. semua yang udah siap, Siap. bawa. Dibawa. Kalau bisa mereka makannya sambil jalan aja, cepat pergi. Oh. Ganti customer yang lain. Nah, tadi kan kita bicara peluang nih Mbak Eni. Ah. Kemudian tantangannya apa nih Mbak Eni ke depannya? Tantangan ke depan karena yang pasti karena di sini spot berkumpulnya orang pasti kompetitor banyak. Tapi saya menganggapnya kompetitor itu bagaimana sih kita menjadi wow faktornya yang harus kita jeli melihat peluang. Kalau dan kita harus variatif. Dulunya saya cuman bakso bakar cukup, tapi lama-lama oh enggak. Kita nggak bisa standby kalau dengan ibaratnya ini perang ya, perang produk. Bagaimana kita menarik perhatian di customer, entah itu lewat atraksi, entah produk yang berbeda, ukurannya yang wow kayak gitu, bikin experience yang berbeda. Tapi juga kita nggak boleh standby. Keluarkan menu baru yang kayak gitu. Nanti jadi tabungan kalau pada saat high season. Mana-mana menu yang nantinya ini kelamaan kalau masaknya ya sudah skip. Oke. Tapi menu-menu yang ini sambil kita degradasi, mana sih yang menu yang nantinya penjualannya terbanyak dengan waktu penyajian yang tepat dan menyumbang omset banyak, ya itu. Oke, jadi jangan idealis sama produk ya. Nah, betul. Jangan idealis sama produk. Dulunya Nah, bakso banget. kalau Mbak Eni idealis mungkin saya jualannya bakso tadinya bakso udah bakar. saya bakso aja Iya. gitu ya. Nah, tapi justru Mbak Eni melihat ini coba pada saat low tadi ya. Saat lagi R&D low, produk. R&D produk, create produk yang baru. Nanti kalau permintaan tinggi, pelayanan lebih cepat, nah itu yang dikedepankan. Sehingga pada saat nanti rame atau peak season, Kita itu sudah punya cadangan. punya Menu ini tabungan aja. Menu ini aja. Jadi nggak usah dikeluarin semua kalau like low season. Kita launching, gimana responnya? Kalau misalnya nggak, tarik baru lagi apa? Just R&D terus. Ya, nah ada lagi yang menarik teman-teman. Nah biasanya pemain-pemain di food court gini, ini kan nggak main sosmed, GoFood. Nah ini Mbak ini main sosmed dan GoFood gitu. Jadi ya. sasaran saya Sama ojol ya, ojol itu pun saya promosikan. Jadi sasaran saya karena di sekitar ini hotel. Kalau di luaran macet, males lah keluar. Pakailah ojol ya, itu bisa banget. Kalau weekend ojol di sini lumayan. Kayak gitu. Ini yang pasti sih tebakan saya omsetnya 2 digit nyampe ya. Iya, lebih. Oh lebih. Saya masih pemula kalau di sini. Kalau bakso, ayo. Iya. Masih pemula. Nah ini tantangannya tadi produk-produk ya, produk-produk yang baru diciptain. Betul. Terus produk-produk dengan sistem Inovasi penyajian yang lebih cepat. Jadi Iya. dicari yang tercepat. Karena di bisnis kayak gini, apalagi orangnya banyak kayak gini, ya semakin cepat penyajian. Waktu juga jadi bahan pertimbangan. Iya. Karena kan misalnya kalau di Apung ini sore ramenya. Ya, ini makin rame ya tuh. Bagaimana kita mau pinter-pinternya narik perhatian orang sih. Narik Di perhatian. saat trafficnya bagus, nah itu saatnya beraksi. Oke, nah seandainya misalnya untuk ekspansi di food court berikutnya, apa kriteria food court yang Mbak Eni pilih? Kalau tempat wisata iya, lalu dengan brand-brand yang memang sudah besar. Mepetnya adalah ke brand besar. Kalaupun misalnya di luaran, minimal lah Alfamart, Indomart bersanding di situ. Saya ada Pak Rangga, jadi ada sebenarnya bahan uji coba di Mall Dinoyo. Itu sekarang kemarin barusan deal di atas food court itu saya sewa 2 stand, di bawah di atrium 1. Yang atrium itu pakai kerjasama 25-75, yang atas pakai sewa terpisah. Nah nanti produknya mau saya adu. 2575 tuh dari omset. Dari omset. Dari omset. Omset harian. Itu masih bagi hasil karena saya masih terikat di situ nggak apa-apa. Tapi saya bikin di atas sewa sendiri 2 stand. Nah itu di wilayahnya adalah area mahasiswa. Itu bahan percontohan saya juga sih nantinya untuk ke ekspansi ke luar kota. Oh keluar kota. Dengan
sekali lagi bakso, tapi baksonya yang sudah move on. Akhirnya timbul bakso bakar yang long, bentuknya snack, nggak harus yang pakai kuah. Lalu juga kalau di sana tadi ada fish roll sepertiga meter, snack juga. Oh. Sepertiga meter, jadi panjangnya Sepertiga meter tuh berarti 30 sampai sentian. 35-an senti. Oh. Gitu. Jadi yang orang bawa kok kelihatan gede, ini apa? Lalu sebenarnya di sini ini ada mereknya, tapi ini kita kehabisan. Oh, bakso bakar gimana? Jadi penasaran. Ya, saya jadi inget ya. Jadi ingat pengalaman saya dulu gitu ya. Saya juga dulu kan bisnis itu mulainya dari bazar ke bazar ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, kalau misalnya di bazar atau di food court kayak gini, orang ribuan lewat, terus orang sedikit yang datang ke tempat kita, kan berarti ada sesuatu yang salah sama kita gitu ya. Harusnya benar-benar menarik perhatian. Betul. Bagaimana caranya dalam waktu singkat orang lihat, orang memutuskan, ya wes aku nyoba. Entah itu dari size-nya atau mungkin atraksi kita. Nah itu. Nah, saya perhatikan yang rame-rame itu ternyata yang displaynya menarik, ada atraksi. Ya betul. Kadang juga di sana mencantumkan harga gitu ya. Nah, kalau di sini saya lihat ada harga dicantumkan juga ya, supaya orang bisa mengukur kantongnya gitu ya. Ya di sini sih orang udah berani bayar ekstra harusnya ya. Iya. Karena di tempat wisata. Sudah bisa memaklumi lah. Ya, jadi harga nggak jadi isu gitu ya. Ini udah berapa lama berarti di sini? Februari berarti ke sini 7 bulanan. 7 bulanan. Ya, baru 7 bulanan. Oke. Jadi yang saya lihat food court Mbak Eni ini jadi laboratoriumnya akhirnya sekarang karena orangnya banyak, konsumennya banyak. Jadi nanti Mbak Eni bisa tahu mana yang paling diminati sama konsumen. Nah, betul. Dan itu bisa jadi bekal untuk di tempat-tempat lain. Nah, betul. Ini pelajaran juga buat teman-teman gitu ya, yang ada di food court yang rame seperti ini gitu ya. Nah, lakukan terus R&D, cari mana produk-produk yang istilahnya repeat ordernya tinggi. Nah, betul. produk yang diminati. Iya. Nah, itu bisa jadi bekal buat nanti di kalau high season penyajian atau tertepat. misalnya mau ekspansi ya. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, sekarang yang paling best seller apa berarti di tempat? Karena saya di Bali, area Bali, tetap ayam betutu, bakso bakar, sama sebenarnya iga bakar. Iga bakar. Pokoknya yang ada asap-asap. Pokoknya semua yang dibakar-bakar. Jadi teman-teman biasanya saya kasih SOP, makin banyak orang, makin gimana caranya kamu bakarnya banyak, makin terdisplay di atas kompor yang gede tadi itu bakso bakar banyak, makin orang penasaran apa ini bulat-bulat panjang. Itu kalau yang itu bakarnya pakai arang nggak itu? Enggak. Oh enggak. Jadi itu pakai batu lava. Jadi ngambil asapnya aja ya? Asapnya aja biar keluar asap-asap Oke, sama aromanya. Terus kalau yang ada pakai grill, pakai teflon. Pakai grill, pakai teflon itu Nah, yang buat ngeluarin api, api-apinya. Ya. Ini tutup jam berapa, Mbak? Jam last order kami jam 19.30. Oh, sampai jam 19.30. Ya, karena jam 20 itu kita harus sudah mati lampu semua. Oh. Dari manajemen. Dari manajemen. Ini menarik juga ya, di tempat-tempat wisata ini bisa jadi alternatif. Nah, ini kebetulan Mbak Eni juga salah satu member dari Kuliner Mastery. Saya bayanginnya seru nih ya, kalau member kita banyak, kita bisa ngisi member kita semua ya. Betul. Iya. Ayolah patungan bikin saham. Nanti. Mudah-mudahan ya, nanti mepet ke yang brand-brand yang sudah gede. Iya. Kita punya satu wilayah. Saya tuh sebenarnya menghindari patungan-patungan saham gitu. Oh, boleh. Kayak crowdfunding, tapi lebih ke arahnya mungkin kayak koperasi lah ya. Oke. Karena dari koperasi itu kan dari kita untuk kita gitu ya. Oh iya, itu bagus. Jadi nanti siapa yang bagian packaging, siapa yang supply chain bahan, siapa yang ngisi tenan. Jadi semuanya bermanfaat sih Pak kalau kayak gitu. Nah itu bagus itu Pak. Iya, dan itu nanti semuanya dari kita kembali ke kita lagi. Betul. Nanti jadi SHU-nya berapa? Nah, per wilayah lagi. Sudah seluruh Indonesia 2000. Sekarang berapa Pak? Sekarang 2000
2.100 member. Nah, 2.100 cukup lah Pak. Iya. Gas. Ya, semoga lah makin berkembang komunitas kita ini. Jadi isinya member-member Kuliner Mastery semua ini gitu ya. Pas catering di wilayah mana? Iya. Jadi teman-teman yang mau belajar apa food court, nah bisa belajar nih sama Mbak Eni ini ya. Ini apa banyak insight-insight hari ini tentang berbisnis di food court gitu ya. Dan yang terutama yang paling apa ya harus hati-hati kalau membuka di food court apa Mbak Eni? Yang misalnya Mbak Eni sangat hindari, saya jangan sampai masuk ke food court yang model begini apa? Ya nggak bisa atraksi sih. Saya nggak bisa tanpa atraksi. Misalnya nggak boleh pakai api-api misalnya, itu. harus pakai kompor listrik Ya, gitu ya. nah itu saya nggak bisa. Oh. Karena saya butuh menarik orang dari. Karena nggak dapat visual experience-nya ya. Nah betul. Ya itu. Meskipun di mall kemarin akhirnya diizinkan hanya dengan persyaratan ini harus pakai apa Pak yang penyedot. Oh iya. Yaitu harus pakai alat itu. Exhaust. Nah, harus pakai exhaust di atasnya kompor. Kalau itu boleh, ya udah saya masuk. Tapi kalau nggak boleh nggak bisa. Ya, karena biasanya di mall-mall juga nggak Kan boleh. itu sangat gas harus yang gede dengan standarnya berapa kilo, minimal 12 kilo. Kayak gitu kan harus diperhatikan. Tapi kalau yang cuman slow, buka outlet, terus jualan, pasang papan, enggak dulu deh. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan teman-teman. Karena nggak ada visual experience. Ya, jadinya datar kayak misalnya gambar itu ya sama aja outlet satu sama yang lainnya. Semua bakalan jualan sama. gambar Iya, sama, gitu ya. gambar. Jadi nggak ada atraksinya. Iya. Jadi Justru harus kalau butuh masak-masak itu jadi gerak-gerak. atraksi Iya. ya. Ya. Itulah yang menarik. Apa sih? Makanya kalau di mall juga ada strategi khusus. Mungkin dengan essence wangi-wangian atau bau-baunya ya. Iya. Nah, Kayak itu juga. Tapi smoke juga nggak boleh kayaknya di mall. Asap-asapan gitu. Minimal itu pakai torch masih bisa. Kalau di Malang Oh, kalau pakai torch bisa ya. itu masih diperbolehkan. Jadi mie bakar itu kalau dulu kan idealis harus dibakar. Dulunya saya pak idealis pakai areng, sekarang pakai torch. Ya memang sih menjadi pro dan kontra. Ada yang orang mau pakai torch, ada yang enggak karena kan dipandang ini apa langsung api dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan segelintir orang ini banyak yang lebih wow ini apa? Memandangnya dari sudut Ya kayak ini aja contoh kan tadi keju disiram Torch. torch, jadi kan lebih cepat sebetulnya. Karena kalau nggak gitu lama. Lama banget, nunggu di bola balik Oh, berarti trafficnya kelewatan dong. iya. Nah kuncinya tadi ini penting menangkap momen. Jadi bagaimana setiap orang yang lewat terkonversi jadi sales. Cuan. Nah jadi ya mereka harus langsung nengok ke tempat kita beli. Nah beli juga bukan sekedar beli, pelayanannya juga Harus cepat sehingga dia bisa segera pergi diganti lagi Segera customer ganti yang lagi. lain. Karena setiap menit itu berarti. Makanya Iya. saya selalu sampaikan teman-teman ini harus sudah mulai melatih kecepatan pelayanan. Nah, tadi saya lihat juga Bu Eni sudah mempersiapkan semuanya. Jadi di kulkasnya tuh berarti udah per porsi ya. Apapun itu bahan nasi. Kayak tadi udang ini udah satu Sudah porsi, satu porsi. mie udah satu porsi gitu ya. Saus bumbu sudah Bumbu-bumbu udah satu porsi gitu ya. Nah, jadi ada preparationnya. Jadi semua sudah dibuat satu porsi. Itu pun sebenarnya sudah mempermudah juga untuk totalan teman-teman di stok. Jadi saya melakukan stok opening itu 3 hari sekali. Karena kan ada bahan jual yang mahal seperti unagi, terus juga kepiting soka itu kan lumayan mahal. Nah, kalaupun ada minus dari stok opening itu mempermudahkan, kalau sudah per porsi memudahkan teman-teman stok opening. Lalu dengan kartu stok. Kalau misalnya ada minusnya ya itu mereka harus mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi tetap profesional sih. Ya. Jadi lebih gampang hitung-hitungannya mempermudah. kalau sudah di porsi gitu. Jadi Teman-teman sudah stok-stok itu per terbiasa, porsi jadinya gitu terbiasa. ya. Nah, itu kesulitannya apa, Mbak? Kalau pada saat rame, tapi tadi semua udah saya dengar udah ada antisipasinya. Yang paling sulit waktu itu apa? Waktu itu dengan lokasi yang 3x2 ke belakang, kita isi 5 orang dan masih kurang, masih keteteran. Oh, jadi memang
gimana caranya orangnya nggak terlalu banyak, tapi efektif. Karena Karena kan kalau terlalu hilir banyak mudiknya juga, kan juga penuh. ya. Iya. Jadi karyawan terlalu banyak juga malah sumpek ya, Iya. susah gerak, Iya. malah kejar. Waktu itu trial lebaran kemarin 5 orang, penuh banget. Nah, sekarang akhirnya yang efektif berapa orang? 3 orang. Terima kasih Mbak Eni, ini sharing-sharingnya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau buka bisnis kuliner di area food court gitu ya. Sehingga food courtnya tentunya bisa lebih maksimal penjualannya. Dan sampai jumpa nanti di konten-konten berikutnya. Sehat selalu Mbak Eni. Oke teman-teman, terima kasih bersama Kuliner Mastery Kuliner Indonesia Mendunia. Mendunia. Terima kasih. Terima kasih.